Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini, yaitu di mata pelajaran PKPS. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bahagia di Al-Fatih, meraih prestasi. Yes, bertemu lagi dengan Ustazah Ririn. Bagaimana? Udah kangen sama pembelajaran PKPS? Ayo kita mulai. Materi pertama hari ini kita mau belajar tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau disebut dengan ASEAN. Dengan 3 pokok bahasan. Yang pertama itu bagaimana sih sejarah negara Asia Tenggara. Kedua, bagaimana letak dan posisi secara geografis Asia Tenggara, dan negara mana saja yang masuk di kawasan Asia Tenggara. Sebelum kita melangkah lebih jauh mempelajari tentang ASEAN, alangkah baiknya kita belajar tentang sejarah ASEAN. ASEAN adalah kependekan dari Association of Southeast Asian Nations, atau secara bahasa Indonesia disebut dengan Perkumpulan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tahun 1967 pada tanggal 8 Agustus di Bangkok, Thailand. ASEAN ini diperakasai atau di awal didirikan oleh 5 negara. Adapun negara yang memperakasai berdirinya ASEAN adalah yang pertama, Indonesia, yang saat itu diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, dan Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand yang diwakili oleh Kanat Kotman, dan Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos. Mereka yang mengusulkan membentuk ASEAN pada saat itu. Selain 5 negara yang memperakasai berdirinya ASEAN, negara-negara lain juga bergabung ke ASEAN, terutama negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun negara-negara yang saat ini menjadi anggota ASEAN ada 10 negara. Yang pertama itu Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Myanmar, yang keempat Laos, yang kelima Kamboja, yang keenam Singapura, yang ketujuh Thailand, yang kedelapan Brunei Darussalam, yang ke-9 Filipina, dan yang ke-10 itu Vietnam. Adapun negara yang bergabung pada ASEAN itu pada Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, sedangkan Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, sedangkan Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal yang sama, yaitu 23 Juli 1997, sedangkan Kamboja bergabung pada ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Selain kelima negara tersebut, mereka bergabung pada saat negara atau asosiasi ASEAN didirikan, yaitu 8 Agustus 1967. Kenapa sih mereka negara-negara di ASEAN membentuk sebuah asosiasi? Apa sih tujuan mereka mendirikan sebuah asosiasi tersebut? Tujuannya adalah mereka untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Selain tujuan tersebut, mereka juga ingin menciptakan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara agar lebih akrab, biar hubungannya lebih baik, dan sebagainya. Untuk posisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau kita sebut dengan ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan untuk secara geografis, mereka terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Untuk samudera, mereka dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk iklimnya, mereka mayoritas beriklim tropis, atau kebanyakan dari negara-negara di ASEAN itu beriklim tropis. Berikut profil-profil negara anggota ASEAN. Yang
Pertama adalah Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta dan memiliki mata uang rupiah, sedangkan bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan mayoritas beragama Islam. Sedangkan untuk bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, dan Indonesia juga memiliki iklim tropis. Indonesia adalah negara yang paling luas se-Asia Tenggara dan memiliki banyak penduduk, dan bisa dikatakan penduduknya terbanyak se-Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara yang dekat dengan negara Indonesia atau biasa disebut dengan negeri jiran, atau lebih tepatnya negara Malaysia. Memiliki ibu kota di Kuala Lumpur dan mata uangnya ringgit, serta berbentuk pemerintahan monarki konstitusional. Di sini ada yang tahu nggak monarki konstitusional itu yang gimana? Ya, monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara. Itu maksudnya gimana sih Ustazah? Jadi, Malaysia dulu itu dijajah oleh negara Inggris, dan negara Inggris memberikan Malaysia sebuah kemerdekaan. Namun setelah merdeka, mereka tidak serta-merta lepas tangan dari negara Inggris, tapi Malaysia tetap mengakui negara Inggris itu sebagai negara yang dianut. Jadi Malaysia mengakui adanya kerajaan dari kerajaan Inggris, seperti itu. Jadi sistem yang dianut di Malaysia itu mengikuti sistem dari negara Inggris, seperti itu. Untuk mayoritas masyarakat Malaysia beragama Islam, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Untuk iklimnya beriklim tropis, sedangkan perekonomian ini adalah negara agraris yang berarti berpusat pada pertanian. Selanjutnya adalah negara yang memiliki julukan negara gajah putih. Ya, benar sekali. Thailand memiliki ibu kota di Bangkok, mata uangnya adalah Baht Thailand, serta bentuk pemerintahan adalah kerajaan. Masyarakatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Animisme adalah kepercayaan yang percaya pada roh-roh leluhur atau roh-roh yang sudah dianggap tua. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai, sedangkan iklimnya adalah iklim tropis. Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, sehingga negara ini juga memiliki julukan sebagai Muang Thai atau tidak pernah dijajah. Selanjutnya adalah negara keempat, yaitu Filipina. Memiliki ibu kota di Manila, mata uang yang digunakan adalah peso, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sedangkan agama yang dianut kebanyakan masyarakat Filipina adalah Katolik. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino. Sedangkan iklimnya adalah tropis. Negara ini memiliki julukan negara lumbung padi ASEAN karena di Filipina kualitas padi yang dihasilkan itu sangat baik dan sangat banyak. Negara yang daerahnya bisa dilihat dari kota Batam, Indonesia. Ya, negara tersebut adalah Singapura. Memiliki ibu kota Singapura, mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik, serta agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Singapura adalah Buddha. Bahasa yang digunakan adalah Inggris dan Melayu. Negara ini memiliki iklim tropis. Meskipun menjadi negara terkecil se-Asia Tenggara, namun negara ini menjadi negara termaju se-Asia Tenggara. Adapun kegiatan ekonomi yang digunakan di sini adalah industri. Singapura menjadi negara satu-satunya yang tidak mementingkan pertanian. Jadi meskipun negara kecil ini tapi sangat maju dalam hal industri. Selanjutnya adalah negara yang memiliki bendera warna kuning, yaitu Brunei Darussalam. Memiliki ibu kota di Bandar Seri Begawan. Mata uang yang digunakan adalah dolar Brunei, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah kesultanan.
Agama yang dianut adalah Islam. Bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Melayu dan Inggris. Negara ini beriklim tropis. Negara ini juga paling tinggi pendapatan per kapitanya se-Asia Tenggara. Negara ini sangat mengandalkan pertambangan, baik itu minyak bumi dan gas, sehingga negara ini bisa dikatakan negara paling kaya se-Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Negara yang beribu kota di Hanoi, mata uangnya digunakan adalah dong, bentuk pemerintahan komunis, agama yang dianut adalah agama Buddha, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Negara ini beriklim tropis, dan negara ini juga menyumbang penduduk terbanyak se-Asia Tenggara nomor 2 setelah Indonesia. Selanjutnya adalah negara Laos, memiliki ibu kota di Vientiane. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao, bermiliki mata uang kip, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah komunis. Agama yang paling banyak dianut adalah agama Buddha serta animisme, beriklim tropis, dan negara ini menjadi negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, hanya mengandalkan pertanian dari negara tersebut. Selanjutnya adalah negara Myanmar, beribu kota di Yangon, bentuk pemerintahannya adalah republik, mata uang yang digunakan adalah kyat, sedangkan agama yang paling banyak dianut adalah agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Negara ini menjadi satu-satunya negara yang memiliki iklim subtropis di daerah Asia Tenggara. Namun, negara ini menjadi negara yang paling termiskin se-Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara terakhir yang menjadi anggota ASEAN, yaitu Kamboja, beribu kota di Phnom Penh, mata uang yang digunakan adalah Ri, bentuk pemerintahan komunis, agama yang dianut oleh masyarakatnya adalah Buddha, bahasa yang digunakan adalah bahasa Hem. Negara ini memiliki iklim tropis. Selanjutnya adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara namun tidak masuk ke ASEAN, yaitu Timor Leste. Negara ini memisahkan diri dengan Indonesia pada tanggal 30 Mei 1999. Negara ini belum bergabung ke ASEAN dikarenakan banyak hal. Salah satunya adalah banyak negara yang belum mengakui keberadaan negara ini. Salah satu alasan lain adalah negara lain masih menghormati negara Indonesia sehingga mereka tidak menyetujui negara Timor Leste bergabung ke ASEAN. Namun, Timor Leste tetap diundang sebagai tamu istimewa saat ada acara ASEAN. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan apabila yang menginginkan PPT ini bisa diklik di link description box. Sekian dari Ustazah, apabila ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.